baca renungan harian, ikut program yang tadi tuh, baca Alkitab, mengerti tentang kebenaran, kita nggak akan bisa dibohongin sama iblis. Ingat ya, setiap hari ini yang dia lakukan dan nggak ada tanggal merah loh. Setiap hari dia mematahkan semangat, dia mencobai, dia menuduh, dia membohongi. Itu yang iblis lakukan. Mematahkan semangat, mencobai, menuduh, membohongi manusia. Makanya dikatakan ia seperti singa yang mengaum-ngaum. Bukan singa, seperti singa berusaha nakut-nakutin. Mencari mangsa, mencari orang yang dapat ditelan. Berarti kan ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Siapa? Jemaat GBPRJ. Nggak dapat ditelan karena apa? Baca firman Tuhan, ngerti kebenaran, bertumbuh di dalam kasih karunia, nggak tersesat akhirnya. Jadi ketika kita mengerti itu, kita kasih makan rohnya bertumbuh, rohnya makin kuat, rohnya menguasai hidup. Akhirnya firman Tuhan yang berlawanan sama nilai dunia tidak lagi merupakan kebodohan. Karena apapun yang kita tidak paham akan menjadi kebodohan. Anak kecil tidak paham bahwa gosok gigi itu penting. Anak kecil tidak paham bahwa makan on time itu penting. Anak kecil nggak paham bahwa belajar itu penting. Dia harus terus diingatkan. Karena belum jadi gaya hidup, bagi dia kebodohan bahkan. Dia berontak akhirnya. Orang Kristen juga gitu. Kalau nggak ngerti pentingnya sesuatu hal atau sesuatu yang sangat-sangat benar dalam hidupnya, dia akan anggap itu kebodohan. Memiliki hidup yang berharga ini ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami tidak usah tunggu sampai ibadah ini selesai. Kalau ada yang sakit, kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi Tuhan, pertobatan sudah terjadi. Karena ketika ada hadirat Tuhan, perkara besar terjadi ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat masa depan kami, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah ada di sana menyiapkan yang terbaik bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, pada hari ini kami membutuhkan firman Tuhan. Bukan sekedar hanya mengerti saja, tapi Roh Kudus mampukan kami supaya kami hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman kebenaran hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kita sama-sama katakan amin, 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 haleluya. Silakan duduk. Shalom. Oke. Buka sama-sama saya di 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat 18. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan 18. Firman Tuhan mengatakan begini. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Jangan sampai tersesat, jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh. Bagaimana caranya? Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Supaya tidak kehilangan pegangan, supaya tidak tersesat, bertumbuhlah, jadilah dewasa di dalam kasih karunia, bertumbuhnya di dalam kasih karunia, Injil kasih karunia, nggak ada Injil kemakmuran, kasih karunia. Ya, itu sebabnya kita perlu paham siapa Tuhan kita yang begitu baik. Makin kita mengerti siapa Tuhan yang begitu baik, iman kita bertumbuh. Makin kita nggak mengerti Tuhan kita dengan baik dan benar, iman kita rontok. Itu sebabnya kita perlu mengerti bahwa kasih karunia itu adalah sesuatu yang membebaskan manusia, bukan tiket buat dosa. Kasih karunia itu artinya Tuhan kita tidak pernah berseberangan sama kita. Kasih karunia itu artinya hari ini kita sudah dilayakan. Kita nggak perlu lagi berdoa Tuhan layakan aku, kita sudah dilayakan. Bilang terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku sudah dilayakan. Saya hidup taat hari ini bukan untuk dilayakan, saya hidup taat karena saya sudah dilayakan. Itu adalah pengertian ketika kita mengerti dengan baik dan benar kita merdeka. Itu adalah prinsip
yang saya ajarkan kepada kedua anak saya, dan saya melihat hasilnya sekarang. Mereka sekarang sudah 23 dan 16 tahun. Dari mereka sejak kecil saya mengajarkan mereka dengan prinsip kasih karunia. Yang saya lakukan kepada mereka, saya tidak pernah tunjuk-tunjuk begini. Anak siapa kamu? Anaknya bingung, anak lu nanya gimana? Dirangkul anaknya, ya dirangkul. Ini hukum Taurat nih, dimarah-marahin hukum Taurat. Nggak akan bertumbuh, akhirnya anaknya bohong sama orang tuanya karena apa? Ketakutan. Ya, takut sama Tuhan itu bukan ketakutan sama Tuhan artinya. Takut sama Tuhan adalah reverent, hormat sama Tuhan. Itu artinya. Jadi ketika mereka berbuat nakal, saya berlutut di depan mereka. Saya mau kasih tahu sama mereka bahwa saya tidak pernah berseberangan sama kamu. Saya mengasihi engkau, tidak ada kondisinya. Bukan ketika kamu baik-baik saja. Saya berlutut di depan mereka dan saya rangkul, saya bilang begini, Dek, Dedi bisa lakukan apa supaya kamu tidak berbuat ini lagi? Di saat itu langsung dia berpikir bahwa bapaknya tidak berseberangan sama saya. Di saat itu dia langsung berpikir bahwa wow, saya dikasihi sama ayah saya. Dia nangis. Kemudian saya tanya, kira-kira disiplin apa yang harus kamu tempuh jika ini terjadi lagi? Dia yang sebut. Pokoknya nanti kalau aku gini lagi, Dedi ambil aja mainan aku. Kalau aku begini lagi, aku gak usah diajak-ajak ke tempat yang aku suka dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ketika terjadi lagi, saya berlutut lagi di depan dia. Dek, gimana jadinya Dek? Kamu pilih yang mana nih disiplinnya? Ya udah deh, aku ambil aja mainan aku, Dek. Tapi jangan lama-lama ya, Dek. Apapun itu. Akhirnya mereka melakukan disiplinnya, menjalani disiplinnya, dan tidak ada kepahitan sama orang tuanya. Dan satu hari, ketika kami tidak ada di rumah, mereka tidak nakal karena mereka ketakutan sama kami, bukan. Mereka tidak nakal karena mereka hormat sama orang tuanya. Mereka bertumbuh di dalam kasih karunia. Hidupnya tidak tersesat, hidupnya tidak kehilangan pegangan. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita tuh begitu. Mengerjakan keselamatan itu bukan berarti mengerjakan supaya saya selamat, berusaha supaya saya dilayakkan, bukan. Mengerjakan keselamatan artinya working out, bukan working for. Working out berarti sama kayak kita olahraga, kita nge-gym, bentuk otot dan working out dikerjakan. Berarti apa? Pembaharuan budi, sekolah kehidupan setiap hari. Pembaharuan budi diubahkan terus sama Tuhan. Itu namanya mengerjakan keselamatan, pembaharuan budi. Karena jiwa kita ini under construction seumur hidup. Jiwa kita diperbaharui hari lepas hari. Kita punya kelemahan masing-masing. Saya punya kelemahan juga. Dan orang yang akan validasi kita untuk memberitahu kepada kita bahwa kita lulus sekolah kehidupan adalah orang terdekat dengan kita. Saya dulu sekolah kehidupan saya adalah motor yang ada di kota Jakarta. Saya percaya pengendara motor di sini tidak seperti pengendara motor yang lain. Di sini pasti semuanya kudus-kudus. Amin. Pengendara motor ada 16 juta di Jabodetabek. Dan mereka tahu aja yang tinggal di Jakarta kan. Nyalip sana nyalip sini, mereka menyalip mobil, mereka menyalip daging juga berarti ya kan. Mereka menyalip di klakson, tin, mereka buka helm, apa lo? Ayo, mau ngomong apa? Saya ada darah Manado, darah panas juga makan pedas-pedas ya gak? Istri saya punya password yang sangat hebat, dia pegang kaki saya, udahlah sayang, udah. Jangan-jangan dia jemaat. Kalau saya dengar kata jemaat, saya langsung luluh hati saya. Iya ya, jemaat ya. Setiap kali ada motor yang kurang ajar, dia selalu bilang itu jemaat. Sampai saya bilang ini jemaat gereja mana kurang ajar semua. Tapi di situ saya mulai mulai ada empati gitu loh. Iya ya, jangan-jangan tadi dimarahin bininya, tadi mungkin dia baru dipecat dari pekerjaannya dan seterusnya. Satu hari, beberapa tahun yang lalu istri saya bilang gini, kok kamu sekarang motor pada nyebelin, kamu kok diam aja sih? Gitu. Dia lagi kasih tahu sama saya bahwa saya lulus sekolah kehidupan. Kita punya pergumulan beda-beda. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Siapa sih yang suka hilang, suka terlepas dari pegangan anak kecil? Anak saya Raina ini sudah 23 tahun. Dia baru diwisuda kemarin bulan Desember. Dia waktu masih kecil sering melepaskan pegangan di mall dan dia kabur dan dia hilang. Tempat referensi untuk dia pergi adalah meja informasi di dalam mall. Jadi dia akan pergi ke situ, kemudian dia akan panggil saya. Jadi saya sudah sering mendengar panggilan-panggilan di mall. Bapak Billy ditunggu anaknya di meja informasi.
Nanti kalau saya datang ke sana, dia sudah duduk di situ dengan kakinya begini-begini. Dedi, saya nggak bisa marah. Satu hari dia hilang dan saya mulai bingung dan cukup panik karena di mallnya tidak ada meja informasi. Aduh, gimana ya? Ntar dia nyarinya gimana? Tunggu, tiba-tiba kami dapat telepon. Dad, aku udah di rumah. Lah, gimana caranya? Naik taksi. Kita marah dong. Udahlah please jangan marah-marah, jangan ribet deh ya. Aku udah di rumah, please. Itu anak saya tuh. Makanya orang yang belum dewasa kehilangan pegangan. Kehilangan yang namanya jalan yang benar, jalannya sesat akhirnya. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan bahwa intim sama Tuhan, jangan intim seperti anak kecil. Intim seperti anak kecil adalah levelnya keharusan namanya. Kalau di level keharusan orang capek, lupa dan berontak. Anak kecil coba, udah gosok gigi gak? Lupa. Ayo dong makan, tar dulu berontak. Ayo dong belajar dek, capek belajar terus. Capek, lupa, berontak. Tapi kalau sudah jadi gaya hidup beda. Bapak ibu masih diteleponin sama orang tuanya. Udah gosok gigi gak nak? Udah pada besar-besar, gak mungkin kan? Kita sekarang gosok gigi sudah jadi gaya hidup, lifestyle. Gak mungkin bapak ibu datang kepada saya bilang gini, Pak bagi makan Pak, saya udah seminggu gak makan. Wow hebat banget puasa ya. Enggak Pak, lupa Pak. Saya baru ingat loh Pak, makan terakhir tuh habis ibadah minggu lalu. Sepanjang minggu saya sibuk banget Pak, saya lupa makan. Ini baru ingat nih, baru lapar sekarang. Gak mungkin, karena makan dan minum gaya hidup, nagih dari dalam. Kenapa baca firman yang tadi sudah dikatakan kan? Yuk baca firman, baca Alkitab. Kenapa gak nagih dari dalam? Kenapa doa gak nagih dari dalam? Itu berarti levelnya masih keharusan. Harus naik level gaya hidup namanya. Disitulah kita bertumbuh di dalam kasih karunia. Nah itu sebabnya Amsal 20 ayat yang kelima akan make sense gitu. Amsal 20 coba lihat ya, Amsal 20 ayat 5. Amsal 20 ayat 5 adalah ayat yang sangat dalam, ayat yang sangat luar biasa sebenarnya. Amsal 20 ayat 5 mengatakan begini, rancangan di dalam hati manusia. Rancangan di dalam hati manusia. Rancangan itu adalah etsah bahasa aslinya, itu adalah firman yang pernah kita baca atau kita dengar. Makanya harus baca firman, harus dengar firman ya. Itu akan ke-download ke dalam hati, pikiran dan hati kita. Ya, seperti air yang dalam karena dia masuk ke dalam kedalaman kehidupan. Tapi orang yang pandai tahu menimbanya. Menimba itu artinya dalah. Dalah artinya mengambil dari kedalaman dibawa ke permukaan. Tabun, ya, tabun itu arti daripada orang pandai. Orang pandai artinya tabun artinya cakap berargumentasi. Bingung dong, berargumentasi sama siapa? Orang yang pandai adalah orang yang cakap berargumentasi. Berargumentasi sama siapa? Berargumentasi sama diri sendiri. Karena pribadi yang paling sulit dikalahkan bukan iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Itu sebabnya pergumulan di dalam berkecamuk di dalam sini itu kita sedang melawan kedagingan kita sendiri. Pembaharuan budi itu terjadi setiap hari. Sekolah kehidupan setiap hari. Kelas-kelasnya apa aja? Baca aja 1 Korintus 13 ayat 4-7. Dimulai dengan apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Tidak mementingkan diri sendiri dan itu kelas-kelasnya. Jangan kaget kalau kita baca, lah ampun saya dari awal sampai akhir belum lulus semua. Ingat, kasih yang ada di 1 Korintus 13 bukan perasaan, keputusan. Love is a decision. Lawan daripada kasih itu perasaan. Bayangin, kita harus menanggalkan perasaan emosi kita yang ada berkecamuk di dalam jiwa untuk dikalahkan, untuk hidup dipimpin sama roh. Itu gak mudah. Lawannya sabar apa? Tidak sabar. Gampang kalau mau tidak sabar tuh gampang dan sangat mudah. Ngantri aja di Indomaret sebentar, pasti nggak sabar. Istri saya adalah orang yang cukup disiplin, dan dia tidak malu-malu untuk menegur orang. Ya. Satu hari di Indomaret ada bapak-bapak nyelak barisan, langsung ke depan taruh botol aqua. Ditegur sama dia, Pak ngantri dong Pak, jangan gitu harga yang lain Pak. Ya ampun Bu, cuman botol doang, antri. Belajar budaya ngantri. Langsung Indomaret rame. Semua yang ngantri juga ngomong, Pak ngantri Pak. Yang kasirnya, Pak ngantri Pak. Rame. Waktu pulang dia cerita sama saya. Tadi aku tegur tuh bapak-bapak di Indomaret.
Akhirnya dia ngantri juga, kamu berani banget sih sayang. Iyalah, kalau ada apa-apa kan tinggal telepon kamu. Enak aja. Emang gue preman apa? Kan Indomaret dekat rumah, kamu tinggal datang, kamu nongkrongnya di situ. Muka kamu udah serem kayak begitu. Kelar lah tuh orang pasti, bilang gitu. Enak aja, eksploitasi suami namanya. Jadi kalau mau mengambil keputusan untuk sabar, itu kan berarti kita harus berkecamuk di dalam sini. Jadi orang yang tabun berargumentasi sama diri sendiri setiap hari. Nah itu yang terjadi. Saya besar di dalam keluarga yang sangat orang Jakarta bilangnya Kristen banget gitu ya. Jadi waktu opa oma saya sebelum meninggal, dia kasih tahu sama anak-anaknya, beritakan Injil di Indonesia lewat literatur, itu jelas dan detail. Tahun 67 keluarga kami membentuk yayasan namanya Immanuel. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke toko buku Immanuel, itu pelayanan kami dari tahun 67. Kalau pernah baca buku yang belakangnya ada logo Immanuel, itu adalah keluaran kami. Kami juga membantu hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah dari tahun 67. Papa saya sudah meninggal di tahun 2010, beliau adalah salah satu juga pendiri Gideon Indonesia. Ya, Gideon itu membagi-bagi Alkitab di mana-mana. Jadi bayangin saya besar di keluarga seperti itu. Dari tahun 60-an mereka udah bergaul dengan pendeta-pendeta, bahkan pendeta-pendeta asing. Ada satu pendeta namanya Oral Roberts, datang ke Indonesia tahun 60-an. Ya, ada KKR yang ngurusin papa saya. Tahun 86 saya dikirim ke sekolahnya. Kamu sekolah di situ nak, itu sekolah Kristen, sekolah bagus, kamu ambil fakultas apa terserah kamu berangkat ke sana. Sampai di sana saya telepon rumah, saya bilang gini, saya nggak mau sekolah di sini. Kenapa? Karena setiap minggu harus ikutan ibadah, kalau nggak ibadah didenda $50. Saya bilang apa-apaan nih sekolah? Saya belum bertobat. Saya nggak mau diatur, saya mengeluarkan diri saya dari sekolah yang begitu bagus. Saya bilang saya mau pergi ke sekolah yang lain, saya mau kalau nggak mau dikirimin duit terserah, yang penting saya kerja, saya mau sekolah sendiri. Saya buktiin saya selesai sampai S2, saya suka belajar walaupun bandel, makanya rambutnya rontok semua ya. Saya suka baca, suka belajar, jadi saya lulus sampai, saya buktiin sama orang tua saya, nih summa cum laude saya lulus sampai S2. Saya suka belajar orangnya, tapi nggak mau bertobat, nggak ada pertobatan. Nah, waktu saya bertobat, tahun 98, saya bertobat pulang Indonesia, bertobat nih benar-benar bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat. Waktu saya lahir baru tahun 98, yang lahir baru apanya? Tubuh, jiwa atau roh? Rohnya. Tubuhnya tetap sama, lahir baru besok ngaca tetap nggak ada rambutnya. Berharap rambutnya tumbuh sampai sekarang nggak tumbuh-tumbuh. Istri saya suka bilang gini, kamu minta maaf sama jemaat, kadang-kadang kalau kamu di atas mimbar tuh silo loh jemaat. Terpantul cahaya lihat kepala kamu, makanya pakai bedak sayang. Enggak pakai bedak, ngapain sih? Itu silo jemaatnya. Jadi kalau ada silo-silo anggap aja urapan Tuhan, amin. Haleluya. Dulu gondrong almarhum udah rambutnya. Makanya anak-anak saya waktu lahir, mereka kan lihat saya udah begini kan. Jadi bagi kedua anak saya, laki-laki normal tuh begini. Laki-laki yang ada rambutnya nggak normal bagi mereka. Anak saya yang Raina ini sudah 23 tahun, kalau lihat cowok yang dia suka selalu mirip-mirip saya. Dat ganteng, pas saya noleh, botak juga. Jadi kalau mau deketin anak saya, botakin dulu, ya nggak tertarik dia. Nah, waktu saya bertobat, yang lahir baru kan berarti baru lahir, apanya? Rohnya. Jiwa saya udah penuh sampah. Kenapa? Karena sepanjang hidup saya udah tidak menjaga pintu gerbang hati, mata dan telinga nggak dijaga kan? Kan tuh pintu gerbang hati. Jadi udah ke-download sampah udah banyak masuk ke dalam yang namanya jiwa. Di dalam jiwa ada apa? Perasaan, emosi, kehendak, keputusan. Itu semua di dalam jiwa. Jiwa saya usianya udah lebih tua daripada apanya? Daripada rohnya. Rohnya kan baru lahir. Nah sekarang kalau saya nggak kasih makan rohnya, kalau saya nggak kasih makan rohnya nggak akan bertumbuh. Rohnya nggak akan dewasa-dewasa. Gimana saya mau hidup dipimpin sama roh kalau rohnya nggak pernah dikasih makan? Ayo. Yang saya kasih makan jiwa terus, dikasih makannya sama sampah. Makanya kalau bangun pagi kan kita suka gini-gini kan. Bukan cari istri, bukan cari suami, bukan cari HP. Gini-gini tangannya. Udah gitu lihat status. Ya elah postingan 3 hari lalu yang like baru 1. Gak penting banget kan, tuh pagi-pagi udah kayak gitu. Gak penting banget, baca renungan harian. Ikut program yang tadi tuh, baca Alkitab, mengerti tentang kebenaran. Kita gak akan bisa dibohongin sama iblis. Ingat ya, setiap hari ini yang dia lakukan dan gak ada tanggal merah loh. Setiap hari dia mematahkan semangat, dia mencobai, dia menuduh, dia membohongi. Itu yang iblis lakukan. Mematahkan semangat, mencobai, menuduh, membohongi manusia.
Makanya dikatakan ia seperti singa yang mengaum-ngaum. Bukan singa, seperti singa berusaha nakut-nakutin. Mencari mangsa, mencari orang yang dapat ditelan. Berarti kan ada orang-orang yang tidak dapat ditelan. Siapa? Jemaat GBI-PRJ. Nggak dapat ditelan karena apa? Baca firman Tuhan, ngerti kebenaran, bertumbuh di dalam kasih karunia, nggak tersesat akhirnya. Jadi ketika kita mengerti itu, kita kasih makan rohnya bertumbuh, rohnya makin kuat, rohnya menguasai hidup. Akhirnya firman Tuhan yang berlawanan sama nilai dunia tidak lagi merupakan kebodohan. Karena apapun yang kita tidak paham akan menjadi kebodohan. Anak kecil tidak paham bahwa gosok gigi itu penting. Anak kecil tidak paham bahwa makan on time itu penting. Anak kecil nggak paham bahwa belajar itu penting. Dia harus terus diingatkan. Karena belum jadi gaya hidup, bagi dia kebodohan bahkan. Dia berontak akhirnya. Orang Kristen juga gitu. Kalau nggak ngerti pentingnya sesuatu hal atau sesuatu yang sangat-sangat benar dalam hidupnya, dia akan anggap itu kebodohan. Coba lihat ayatnya. Akhirnya tidak menjadi orang yang tabun. 1 Korintus 2 ayat 14, coba lihat. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Tuh. Jangan baca ayat ini, kemudian kita main mutilasi ayat aja, kemudian kita lihat, oh ini ayat buat orang dunia. Bukan, kita juga ada sisi duniawinya. Jiwa kita masih bersentuhan sama dunia. Ya, dikatakan manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Gak bisa terima kebenaran. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara roh. Secara rohani, bukan secara jiwa. Karena jiwa kita ini sudah terbentuk, udah banyak sampahnya. Jadi bagaimana supaya kita override, supaya kita betul-betul dikuasai sama roh, kasih makan rohnya. Baca firman, mengerti firman, bilang Tuhan aku gak mau sekedar hanya mengerti, sekarang aku masuk level yang lebih dalam, aku mau hidupku dikuasai firman. Supaya aku betul-betul Tuhan menjadi bulletproof. Ketika ada kebohongan iblis gak mempan Tuhan. Akhirnya kebenaran-kebenaran tidak lagi menjadi kebodohan. Contoh ya, saya ini tidak paham sama dunia lukisan. Bagi saya nggak ngerti lah dunia lukisan. Jadi ketika teman saya bilang gini, Bill, lu tahu nggak tuh lukisan harganya 1M? Bagi saya kebodohan, karena gini, 1M, kayak cat tumpah, itu abstrak gitu, kayak cat ditumpahin, tau nggak? Enak aja lu jangan gitu, lu namanya lu nggak menghargai karya orang, lu mesti lihat lebih dalam. Coba lu lihat, itu ada maknanya. Saya lihat lebih dalam, pusing abstrak soalnya. Dan jadi kebodohan ketika dia bilang itu udah ada yang beli. Gila beli gituan 1M. Gue juga bisa buat kayak gitu. Kebodohan karena apa? Nggak paham dunia lukisan. Sama aja kalau sekarang saya kasih tahu kepada Bapak Ibu hobi saya. Kalau Bapak Ibu nggak ngerti hobi saya, kebodohan. Saya kolektor pesawat terbang. Mainan, jangan kaget. Kaya banget tuh hamba Tuhan. Saya punya 350 pesawat. Kalah Garuda. Mainan, diecast, kalah 1400 segini. Kenapa? Suka pesawat, suka dunia aviasi. Saya bisa ngobrol dari A sampai Z. Suka banget saya. Saya salah satu kolektor diecast terlengkap untuk maskapai Indonesia. Saya punya tuh yang namanya Fokker 28, Fokker 27, Convair 880. Bingung kan? Itu jenis pesawat. Adam Air Mandala, Borak zaman dulu ada semua di rumah. Pertama beli dimarahin sama istri. Ngapain sih beli-beli ginian aja? Buang-buang uang aja. Nah, ngomong sama istri harus pakai fakta dan hikmat. Nah, sayang, tunggu dulu. Kamu jangan marah-marah. Sayang, ini investasi. Wah. Ngomongnya pakai celah itu. Hah, investasi? Ih, kasih buktinya. Ini sayang ya, ini cuma dicetak 100. Kita beli, dalam hitungan 2-3 bulan kamu lihat di Tokopedia harganya 2 kali lipat. Nah, kasih fakta, dia lihat, oh oke, nggak apa-apa deh kalau gitu. Nah, gitu. Ngomong istri. Diperbolehkan akhirnya koleksi. Saya lagi bangun airport, mainan, jangan kaget. Ntar kalau jadi airportnya tumpengan gitu ya, lucu loh. Itu banyak detail, buatnya detail. Kenapa itu jadi kolektor item? Karena detail, jumlah jendelanya harus sama seperti aslinya. Oh.
Dia punya bannya segala, detailnya luar biasa, very delicate. Saya bisa berkisah tentang pesawat. Saya punya teman pilot banyak. Jadi saya suka main ke flight simulator. Bapak Ibu mungkin kenal Kapten Edward Lembong, itu teman baik saya. Dia punya flight simulator. Saya punya sertifikat dari Boeing bahkan, tapi terbang di flight simulator ya. Bukan ke sekolahnya, saya nggak punya waktu untuk sekolah. Saya pernah ke pabriknya bahkan, datang ke pabriknya Boeing. Sampai teman-teman pilot saya ngomong gini, gila lu tahu banyak banget ya. Iya, gue suka banget soalnya. Jadi saya kalau delay airport ada delay di airport di Terminal 3 misalnya, itu kan kacanya gede itu. Saya tinggal beli kopi, duduk, liatin pesawat turun naik, bagi saya terapi. Nah, aneh kan? Bagi orang aneh, lu aneh banget sih gitu. Gue sejuk, lu dapat damai sejahtera lihat pesawat gitu. Kan aneh. Nah, saya bisa berkisah, saya masuk ke pabriknya Boeing sampai berjam-jam ngomong sama engineer-nya. Lihat pembuatan pesawatnya di dalam situ. Saya lagi mau pergi ke pabrik Airbus tuh belum kesampaian nanti, pasti pergi saya. Suka banget. Nah, coba ya, ini saya kasih tahu nih. Di Jakarta nomor polisi kita dimulai dengan apa yo? B, betul? Kok dia nggak tahu gitu sih? Kayak bingung gitu mukanya. Bogor apa? F, betul ya? Bandung apa? D. Pesawat juga ada nomor polisi. Nah, baru tahu ya. Nanti kalau next time masuk Garbarata, lihat di belakang ujung pesawat ada dimulai dengan tulisan PK, nah, strip sekian-sekian. PK itu bukan persembahan kasih, bukan. PK itu artinya Papa Kilo, itu artinya pesawat itu berasal dari Indonesia, baru tahu ya. Kalau lihat pesawat depannya N, itu bukan berasal dari Malang, bukan. N itu berarti pesawat itu berasal dari Amerika. Nah, ada nomor polisinya. Mau tahu lagi kalau lagi naik pesawat usianya berapa, kan kita suka ini pesawat tua apa enggak ya gitu. Gampang, lagi di Garbarata ngantre, lihat PK sekian, masuk airfleets.net. Nah, masukin di situ tuh. Ketahuan langsung keluar usianya berapa. Sebelumnya dipakai sama maskapai apa misalnya, atau dibuatnya di mana. Detail semuanya. Jeleknya orang-orang seperti saya jadi gugup aja gitu pas, ya ampun 20 tahun nih pesawat gitu. Lebih baik nggak tahu kan, ya kan? Terus ada lagi namanya flight radar. Flight radar itu untuk nge-track kalau orang-orang lagi terbang. Real time. Ada tuh app-nya. Istri saya bulan lalu baru pulang dari luar negeri. Ya. Dia mendarat, saya udah tahu. Altitude-nya mulai turun, terus mendarat. Saya dapat notifikasi, landed. Udah gitu dia memerlukan waktu dong. Terus dia nyalain HP, sayang aku udah landing. Saya juga balas, saya juga udah tahu. Dia bilang gitu. Kok kamu tahu sih? Ya iya ngomong sama saya. Nih, bagi yang gak ngerti kebodohan. Bagi saya gak kebodohan karena saya bisa cerita tentang dunia aviasi. Suka banget saya. Nah itu sebabnya ketika Yesus ngajarin apa? Ayo jadi orang yang punya karakter hamba. Tapi paradoks, satu hal lagi dikatakan harus jadi imamat rajani. Bingung kan? Ini maksudnya apa? Hamba tapi rajani. Hatinya hamba. Perilakunya rajani. Nah jangan dibalik. Perilakunya profesional. Lakukan segala sesuatunya terbaik. Tapi hatinya hamba. Jangan dibalik. Jangan hatinya rajani, perilakunya hamba. Oh itu jadi munafik. Disakitin sama orang. Oh iya gak apa-apa. Pas balik badan. Dasar botak lu nyebelin banget. Lu. Rajani hatinya. Itu namanya munafik. Jadi kalau kita mengerti itu dengan baik dan benar, itu sebabnya saya tidak setuju kalau orang Kristen memberikan silent treatment kepada orang lain. Karena Yesus nggak begitu. Tapi Pak dia nyebelin banget, dia nyakitin hati saya. Oke, nggak apa-apa, kamu jaga jarak nggak apa-apa. Tapi jangan pernah berikan silent treatment, perilakunya rajani. Jadi kalau besok ketemu sama orang yang pernah nyakitin hati kita di mall, udah dengar khotbah begini? Pasti di dalam hati besok kita berkecamuk. Kita diuji apakah kita orang pandai atau tidak, orang yang tabun atau tidak, orang yang cakep berargumentasi sama diri sendiri atau tidak. Ketika ketemu sama teman atau orang yang nyebelin, yang pernah nyakitin hati kita, udah pas-pasan nih dalam hati gini, aduh dengar firman harus tegur lagi. Ntar kalau gue dicuekin gimana ya? Negor itu berkecamuk di dalam sini kan? Tegur. Ntar dia buang muka lagi, aduh. Kita berargumentasi. Udahlah, lakukan kebenaran firman deh. Aduh susah banget sih Tuhan hidup ini. Bro, kita panggil kan. Dia buang muka, mending buang muka yang rada-rada sopan. Ini enggak, buang mukanya maksimal. Dia ngelihat,
Bahkan dilihat lagi, dibuang lagi. Hah, dia sengaja supaya kita tahu bahwa dia buang muka. Kita langsung bagaimana tuh sikap hati kita? Tuh kan tahu gitu gue gak tegur. Itu kita berkecamuk di dalam sini. Terus ujian berikutnya yang paling berat apa? Udah dia buang muka, kita janjian sama temen yang kenal juga sama dia. Itu pasti di ujung mulut udah begini nih, lu tahu nggak? Kita membutuhkan validasi, kita mulailah gosip. Lu tahu nggak? Apaan? Gue baru ketemu tuh sama teman kita yang gitu. Serius loh? Iya, gue tegur. Oh iya, terus gimana? Dicuekin gue. Terus langsung, divalidasi tuh, langsung gosip. Pantesan usahanya bangkrut, Tuhan gak berkenan tuh sama dia tuh. Wah, udah kemana-mana langsung. Terus kita bangga karena kita divalidasi, kita dikasih tahu sama teman kita bahwa kita yang benar bukan dia. Di momen-momen seperti begitu ya, ketika kita tegur, kita dibuang muka, kita ketemu teman dan kita tutup mulut dan kita gak mau gosip. Di saat itu, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Di saat itu kita sedang bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Di saat itu Tuhan lihat, karena kehidupan adalah pengelolaan perkara besar yang tadinya dia mau titipkan dalam hidup kita, dia akan berikan kepada kita. Itu Tuhan. Makanya kedewasaan rohani itu mutlak dan gak bisa terjadi secara organik. Yang penting gue udah ke gereja, gak bisa begitu. Makanya saya katakan berkali-kali, ibadah gak bisa stop. Ini gedung gerejanya kita, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Makanya gereja gak bisa ditutup, gedungnya pernah ditutup tahun 2020. Gereja gak bisa ditutup, gereja buka terus. Itu sebabnya dimanapun kita berada, ibadah jalan terus. Di tempat kita injakan kaki, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Kalau tidak, orang-orang jadi orang-orang yang munafik. Suami istri yang bertengkar di dalam mobil ketika mau masuk ke dalam gedung gereja, stop dulu, kita ibadah dulu. Ingat ya sampai mana ya, sambung ntar ya. Masuk ke dalam gedung gereja, shalom, gak ada yang tahu dia berantem. Selesai ibadah, masuk mobil, sampai mana tadi? Mobil itu berubah jadi tempat ibadah. Makanya ibu-ibu yang saya kenal, diakones gereja yang saya kenal udah bertahun-tahun, suruh saya balik sama mobilnya, ya, diantar sama supirnya. Pak, balik Pak sama mobil sama supir saya Pak. Oh ya baik Bu, gitu. Udah kenal bertahun-tahun pelayanan di gereja. Jalan sama supirnya berdua, tiba-tiba 10 menit pertama supirnya ngomong gini, Pak ada kerjaan gak Pak buat saya? Nah kaget dong saya, mobilnya bagus, gaji pasti bagus. Kenapa Mas? Tiba-tiba nangis. Tiap hari Pak saya dianjing-anjingin Pak, dianjing-anjingin. Belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai saya mimpi anjing Pak. Sama siapa Mas dianjing-anjingin? Sama majikan saya yang tadi itu Pak, itu kan majikan saya. Yang bener Mas, saya kenal sama ibu itu udah bertahun-tahun, dia baik Mas. Pak, Bapak kalau nggak percaya Pak, itu pembantu-pembantu di rumah semua dianjing-anjingin Pak. Sampai anjing di rumah juga takut sama ibu. Terus tau nggak yang mengganggu saya, dia bilang apa? Pak, kalau hari Minggu dia baik Pak. Kalau udah mulai Senin sampai Sabtu Pak, ngeri Pak. Saya makanya kalau kerja di hari Minggu kayak gini, saya seneng Pak. Saya berharap hari Minggunya terus-terusan Pak. Tapi kan besok Senin saya ketakutan Pak. Pak tolong saya Pak, tolong Pak. Terus dia ngomong gini, Pak ingat saya Pak. Terus dia kasih nomor teleponnya. Saya rasa seperti Yesus di kayu salib. Ketika penjahatnya bilang, ingat aku sebelum kau masuk Firdaus. Ingat saya Pak. Saya sedih, kayak kehilangan nomor teleponnya. Kalau enggak saya kasih sini, suruh kerja di GBPRJ. Pasti luar biasa. Saya terganggu loh hari itu. Kenapa? Karena saya kenal ibu itu udah bertahun-tahun. Munafik. Dipikir kalau hari Minggu saya udah ibadah selesai udah. Hari lain bukan hari ibadah. Gak bisa. Itu namanya kita nggak bertumbuh secara rohani. Apa yang kita belajar hari ini besok kita praktekkan karena kita pilarnya gereja. Kita mercusuarnya kota. Kita garam, kita adalah terang dunia di dalam tempat ini. Kita ditugaskan sama kerajaan sorga untuk mengkolonisasi bumi, menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun kita ditempatkan Tuhan. Itu maksudnya. Mazmur 131 ayat yang kedua mengatakan begini.
Saya tutup dengan ini ya. Mazmur 131 ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ini salah satu menjadi doa saya hari lepas hari. Tuhan, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau saya bisa sambung lagi, yang penuh sampah Tuhan. Yang mungkin masih ada sampah Tuhan. Dan aku menyapih itu berarti melepaskan ketergantungan sama susu. Yang dilepaskan ketergantungan sama susu apa? Jiwanya. Itu sebabnya saya gak mau kalau sampai Tuhan ngomong gini sama saya, 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2, coba lihat. 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara kepada kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Aku gak bisa bicara sama kamu, karena kamu belum dewasa. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Saya gak mau Tuhan bilang gini sama saya, Bill, saya tuh punya banyak perkara besar loh, aku mau titipkan untuk kamu kelola. Cuman nanti dulu ya, karena kamu belum dewasa. Gak nyambung. Makanya di toko mainan itu box-boxnya tuh untuk guidance kepada parents, kepada orang tua. Ada tulisan 2-4, 6-8, 10-12, 16 ke atas. Itu adalah panduan bagi orang tua kalau mau beli mainan. Jangan beliin mainan untuk anak 2 tahun dikasih mainan yang untuk 16 tahun ke atas. Udah dia mahal, rusak sama anak yang umur 2. Tuhan juga gitu. Ayat terakhir di Ibrani 5 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, Ibrani 5 ayat 13, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Kalau kita nggak bertumbuh, kita nggak akan paham ajaran kebenaran. Bagi kita akan merupakan kebodohan, sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil. Yuk kita masuk ke dalam level gaya hidup keintiman sama Tuhan. Dan akhirnya kebenaran firman Tuhan tidak lagi menjadi kebodohan. Saya akan tutup dengan kisah nyata ini ya. Saya nggak mau berdiri di depan sini, mentang-mentang saya yang khotbah, terus udah gitu dipikir, wah saya udah paling rohani, paling dewa. Enggak, kita semuanya bergumul, kita semuanya punya sampah-sampah yang harus diberesin gitu ya. Dan kita setiap hari pembaharuan budi, setiap hari, termasuk saya. Tahun 2021, sekolah waktu itu masih online. Anak saya kedua namanya Keaton, dia masih sekolahnya online waktu itu. Dan anak-anak saya dua-duanya tuh gak ada yang suka sama pelajaran matematika. Mereka gak ada yang suka lah. Mereka sampai bilang gini, siapa sih yang ciptain matematika, kurang kerjaan tuh orang ya. Kenapa sih kita gak bisa audiensi sama guru? Kita kan punya hak dong untuk tanya sama guru. Dan kita bilang aja, kita hanya mau belajar matematika, perkalian, pembagian, penambahan, pengulangan, that's it. Yang lain-lain gak penting. Gak dipakai juga, ya ada yang pakai kali gitu. Cuma aku gak mau pakai. Gak penting juga, buang waktu katanya gitu. Jadi selalu kalau ujian matematika angkanya borderline. Ya 60, 62, kadang-kadang jeblok di bawah 60, 57. Nah kalau sampai jeblok di bawah 60 berarti kan harus remedial, ujian ulang. Nah kalau ujian ulang biasanya dapat tuh angkanya 64, 70 karena udah belajar lagi kan, dikasih lagi tahu soal-soalnya. Selalu oke lah. Benar kejadian satu hari tahun 2021. Dad, aku besok ujian matematika. Aku belajar dulu ya. Aku nggak ikut Dedi pergi. Waktu saya ajak dia pergi, dia nggak mau. Oke, belajar, ujian. Dapat hasilnya 57. Ya, Dek, 57. Iya, Dek, susah banget, Dek. Algebra, Dek, aduh susah banget. Tapi nggak apa-apa lah, remedial hari Senin. Saya tenang aja karena biasanya dia kalau remedial oke-oke aja. Dia tanya sama gurunya, dia belajar lagi pasti oke. Hari Senin tiba, remedial. Malam-malam sebelum mesbah keluarga dia masuk kamar saya murung mukanya. Kenapa, Dek? Hasilnya udah dapat? Udah. Gimana? 63, 70. 43, Dek. 43. Kok tambah jeblok, Dek? 43, susah banget, Dek. Algebra tuh, waduh ampun banget, Dek. Aku udah belajar, aku udah dikasih tahu soal-soalnya sama gurunya, yang keluar beda semua. Aduh susah banget. Tapi saya tahu dia udah give the best. Saya tahu bahwa dia udah berusaha gitu loh. Jadi saya gak mau kasih tekanan-tekanan. Jadi saya bilang udahlah mau gimana lagi. Terus dia ngobrol sama saya habis itu. Dad, kalau lagi ujian-ujian online, kalau lagi musim-musim pandemi gini enak juga ya. Kenapa? Tadi tuh waktu lagi ujian remedial, gurunya tiba-tiba ada meeting. Jadi Zoom-nya dimatiin.
Waktu Zoom-nya dimatiin, aku keluar dari kamar, ambil cemilan, ambil minuman. Jadi selagi ujian ambil nyemil. Di kelas kan nggak bisa. Enak juga ya Dek. Iya. Tapi saya tiba-tiba punya pikiran lain. Saya langsung ngomong gini, Dek tunggu dulu Dek. Gurunya matiin Zoom. Iya. Kamu kenapa nggak buka buku Dek? Iya dong. Kamu kenapa nggak buka buku? Itu naluri pertama yang keluar dari saya. Kenapa? Karena dulu saya jagoan nyontek. Dek, kenapa nggak buka buku Dek? Dulu jagoan nyontek. Dulu manual nyonteknya. Zaman saya. Tulis formula di belakang seragam temen. Lu diem, jangan gerak. Lu ngapain sih? Diem. Lu ngotorin seragam gue, ntar gue cuci, tenang aja. Gitu. Dulu saya gitu di kelas. Simpen di bawah kaki gitu kan, tarik kertas, cret, keluar ke sini, masukin lagi gitu. Jago banget lah. Makanya naluri pertama itu, Dek kenapa kamu nggak buka buku? Dia bilang gini, nggak boleh Dad. Itu kan ujian. Siapa bilang? Kalau guru matiin Zoom, itu berarti dia lagi kasih kode anak-anak boleh buka buku. Please deh, hidup jangan terlalu naif. Kamu rugi nanti. Kamu dibohongin orang nanti kalau kayak begini. Nggak bisa dong. Wah saya nggak terima. Nggak boleh Dad. Namanya juga ujian. Tunggu. Saya nggak puas. Tunggu. Sebelum Miss-nya matiin Zoom, emangnya Miss-nya bilang, anak-anak Miss mau meeting, anak-anak Zoom dimatikan, gak boleh ada yang buka buku ya, jujur ya, emangnya Miss-nya ngomong gitu? Enggak. Nah itu berarti dia kasih kode keras Dek, bukan kode lagi, itu kode keras namanya. Itu berarti kamu sah-sah saja buka buku. Kamu kalau buka buku Dek 80 Dek. Lain kali kalau kamu bingung Dek, panggil Dedi deh. Dedi yang masuk, Dedi yang bukain bukunya, Dedi yang tongkrongin. Di situ. Kita ujian bareng kalau bisa. Please Dek, jangan gitu dong. Kamu hidup gak boleh dibohongin orang. Wah saya ngomong gitu. Bayangin hamba Tuhan ngomong gitu. Saya masih gak puas. Minggu depannya ambil raport. Online. Saya bilang sama istri saya aja yang ngambil. Saya mau tanya sama gurunya. Saya tanya sama Miss-nya, Miss, minggu lalu ya waktu remedial, kan Miss matiin Zoom ya Miss. Itu berarti kalau Miss matiin Zoom, itu anak-anak kalau sampai mereka ada yang buka buku, itu sah-sah saja kan Miss. Gak boleh dong Pak, namanya juga ujian. Masih gak puas. Jadi gini Miss, gini, saya hanya mau klarifikasi aja. Katanya anak saya, Miss gak kasih tahu. Bukannya anak saya berarti dia buka buku, enggak ya Miss. Cuman saya cuma mau klarifikasi aja. Kalau Miss nggak kasih tahu sama anak-anak bahwa nggak boleh buka buku, berarti sah-sah saja kan Miss kalau sampai ada yang buka buku. Pak, ini sekolah Kristen. Kita nggak perlu kasih tahu sama anak-anak bahwa nggak boleh buka buku karena integritas sudah diajarkan tiap hari Pak. Dan saya sebagai guru percaya kepada anak-anak bahwa mereka memiliki integritas. Jadi gak perlu dikasih tahu Pak. Emangnya ada apa sih Pak? Nah loh, gak ada apa-apa Miss, cuma nanya aja. Yang lebih malu lagi apa tau gak? Pak, kapan khotbah di sini? Nah loh, kelar gue. Habis itu ya, saya minta maaf sama anak saya malam-malam. Dek, Dedi minta maaf ya, I was wrong. Dedi salah Dek. Kamu yang bener Dek. Tahu nggak lagi minta maaf ya, kenapa istri saya mesti lewat-lewat di belakang tuh, nyebelin. Hamba Tuhan, nyuruh-nyuruh anak nyontek. Ya, mana sih? Lewat-lewat di belakang. Kenapa sih Tuhan kok kirim-kirim istri aku di belakang? Terus ya, yang bener-bener nampar saya banget. Ketika anak saya bilang gini, Dad, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku nyontek. Istri saya lewat lagi. Rasain loh. Nyebelin tau gak? Malam hari itu, apakah saya rasa tertuduh? Tidak. Ada belas kasihan Tuhan memberitahu saya bilang gini, Bill, kamu masih ada sampah. Hari ini yang lebih dewasa anakmu bukan kamu. Kamu pelayanan bertahun-tahun gak jaminan. Bertumbuh di dalam kasih karunia. Ketika kita jatuh,
Tuhan tidak mempersalahkan kita. Dia mengingatkan dan menginsafkan kita. Dia tidak pernah nuduh, dia tidak pernah mengingatkan akan kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Itu semua dari iblis. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia, supaya kita tidak tersesat, tidak kehilangan pegangan. Dan saya percaya di hari-hari depan banyak perkara besar Tuhan mau titipkan dalam hidup kita. Pastikan kita bertumbuh. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak, aku mengucap syukur buat siang hari ini. Aku stop sampai di sini ya Tuhan, tapi firman Tuhan terus berkumandang di hati kami. Aku percaya Tuhan bahwa firman Tuhan menjadi pelita dan pedoman bagi langkah-langkah hidup kami. Dan aku percaya Tuhan bahwa senantiasa hari lepas hari kehidupan kami bukan sekedar mengerti firman saja, tapi dikuasai oleh firman Tuhan. Kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, dan kami akan melihat perkara-perkara besar terjadi atas kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, inilah hidup kami. Kami mau supaya semua sampah-sampah yang ada dalam hidup kami dibersihkan sama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehidupan kami menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup dan pikiran kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.